Perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng, kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak, Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai, sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi biasanya tuh kan kalau kalau kalah rugi bareng, menang nanti gua ganti ya, nanti kalau udah menang saya ganti ini. Gitu. Nah Mas Anies enggak, justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang lunas, selesai, supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Kita jadi seperti itu, ada pesan sandra menyandra. Ini tidak sehat dalam politik kita ketika kita mempergunakan proses politik ini dengan mengedepankan soal sandra menyandra. Ya, mulai dari tadi katanya harus pamit dulu, kemudian katanya ada perjanjian hutang piutang, atau mungkin ada hal-hal lain yang kemudian selalu disangkut pautkan yang mengesankan seolah ada proses penyanderaan hak seseorang. Nah, jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak sehat. Fahri bicara janji utang lunas, usai berkuasa bentuk korupsi, sindir Anies. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Fahri Hamzah menyebut janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi. Fahri Hamzah menyampaikan hal tersebut lewat akun Twitter Fahri Hamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, kata Fahri Hamzah dalam tweetannya. Seperti dilihat Detikcom pada Senin, Fahri Hamzah sudah mengizinkan tweetannya untuk dikutip. Fahri Hamzah menyebut harusnya tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mending tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, ucap dia. Fahri Hamzah lalu menjelaskan lebih lanjut soal cuitannya itu. Dia menyampaikan pernyataannya itu bukan dimaksudkan untuk figur tertentu, melainkan kritik terhadap cara-cara seperti itu. Sebagai informasi belakangan beredar secari kertas surat perjanjian utang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di media sosial, yang mana salah satu poin menekankan bahwa utang tersebut lunas jika keduanya memenangkan Pilkada 2017. Kenapa bisa lunas? Jawab Fahri Hamzah ketika ditanya soal perjanjian Anies Baswedan. Namun demikian, dia menegaskan kembali kritiknya bukan dimaksudkan kepada sosok tertentu, termasuk Anies Baswedan. Dia menyebut ini hanya pelajaran bagi semua pihak di masa depan. Ini kritik sistem, bukan tentang orang per orang. Sebagai pelajaran agar di masa depan tidak ada lagi perjanjian di belakang layar yang bisa merugikan rakyat dalam pengelolaan negara. Tuturnya. Anies buka suara soal utang 50 miliar. Anies pun telah buka suara terkait heboh perjanjian utangnya senilai 50 miliar. Kemenparekraf Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang Pilkada. Hal itu diungkapkan Anies saat wawancara dengan
motivator Mary Riana. Wawancara itu diunggah oleh akun YouTube Mary Riana pada Jumat tanggal 10. Tim media Mary Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk diikuti. Anies menjelaskan, saat Pilkada 2017, banyak sumbangan yang datang untuk kampanye. Anies mengakui adanya sumbangan sebesar 50 miliar tersebut. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung, apakah relawan. Nah, kemudian ada pinjaman 50 miliar. Sebenarnya bukan pinjaman tapi dukungan. Yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang, kata Anies. Anies menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno. Anies menyebut pemberian 50 miliar itu sebagai pihak ketiga. Anies lantas membeberkan isi perjanjian dengan memberi uang 50 miliar itu. Isinya, sumbangan 50 miliar itu dianggap selesai jika Anies Baswedan Sandiaga Uno menang pilkada. Artinya uang tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan. Namun jika kalah, 50 miliar itu dianggap utang dan Anies Sandi siap menggantinya. Ini kan dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Jadi itu kan dukungan tuh. Siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Jadi ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang. Caranya, saya yang tanda tangan. Dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga ini berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi yang tanda tangan. Apabila kita menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu jadi selesailah. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Lanjut Anies.